mungkin ada rahasianya enggak gitu buat teman-teman yang pengen satu aja yang punya lobby kongkot seperti ini itu nyarinya yang gimana dulu mas ya? Ini proses pemandiannya ini emang dibikin jam seperti ini sore-sore atau gimana Mas Dayat? Ya nggak tentu Mas, kadang setiap 2 hari sekali tak keluarin sore Mas. Oh ya, gitu. Supaya burung adaptasi Mas. Biasanya lomba juga nyampe malam Mas. Nyampe malam ya benar-benar. Nah gini Mas, ini tujuannya direnteng-renteng jejer-jejer seperti ini biar apa Mas tujuannya? Biar nggak kepo Mas. Biar nggak kepo. Oh. Nah ini termasuk gimana Mas ini? Deretan ini? Kalau yang ini masih bahan Mas. Kalau yang udah ada pasangannya, yang udah mulai rapet double-nya. Kalau yang ini paling udah double, cuma belum keluar setiap hari Mas. Oh gitu ya. Kadang hari ini double, hari besok belum. Jadi belum apa namanya? Belum stabil double-nya Mas. Masih keluar vektornya juga. Tapi kalau bisa dikata nih ada yang mendekati konsep apa udah yang konsep Mas? Yang bahan-bahan seperti ini? Yang paling mendekati konsep atau udah 80% lah? Kalau yang di sini ini. Saya yang udah mendekati banget. Oh yang ini Mas? Ini, yang ini namanya siapa Mas? Belum ada judul. Oh belum ada. Ini juga yang lutino ya? Jantan atau betina ini Mas? Ini betina semua Mas. Betina semua? Oh, nah gini Mas, jenengan kan biasa sekarang udah banyak yang dari jenengan ya, burung-burung yang dari jenengan udah pada banyak yang jadi. Ini awal belinya gimana Mas ini karakternya? Emang udah double yang dicari atau yang burung gacor dulu atau yang gimana? Yang versi jenengan yang nyarinya yang gimana dulu sih? Kalau nyari bahan-bahan yang konslet mau dibikin konslet itu? Kalau saya sendiri, yang penting cocok sama burungnya dulu Mas. Cocok. Pertama cocok sama burungnya. Masalah itu durasi, masalah itu apa namanya double-nya burung, yang penting udah cocok dulu, kita rawat Mas. Tapi kalau dari belum beli aja udah nggak cocok, mau diapain Mas? Benar sih. Nah tapi kan gini Mas, mungkin ada kriteria khusus juga jenengan tuh yang dicari gitu. Kalau saya sendiri kalau beli bahan yang penting latah Mas. Latah. Entah itu burung vektor atau gacor atau gimana nyarinya? Yang vektor atau yang udah nggak vektor karakternya? Ya kalau saya sendiri ya kadang ada yang beli vektoran, ada juga yang udah double. Ada juga yang beli udah double ya. Nah mungkin ini untuk rawatannya tiap harinya, rawatan harinya gimana Mas ini? Untuk mulai dari pagi sampai sore, mungkin ada rahasianya khusus gitu gimana? Kalau pagi keluar jam 8 Mas. Pagi pasti dikeluarin jam 8. Jam 8. Jemur paling 1 jam, 1,5 jam. Angin-anginin terus. Setelah paling 10 menit 15 menitan, kalau nggak mau ibu mandi sendiri pasti tak semprot. Wajib ya? Tiap hari berarti? Tiap hari mandi. Nah untuk bahan-bahan yang kayak gini Mas, ini jenengan nomor satunya itu dibikin berai dulu atau dibikin apa gimana dulu biar ntar bisa mendekatin ke konslet gitu? Bikin kacor dulu Mas. Dibikin kacor. Nah mungkin kan teman-teman juga banyak nanya, dibikin kacor itu diapain loh gitu? Kan ada rahasianya mungkin gitu, dibikin kacor dikasih pakan tinggi atau dijemur kenceng atau di gimanain dulu? Kalau pakan tinggi saya paling kasih seminggu 2 kali apa 3 kali Mas. Kalau dikasih tiap hari mungkin ini kan betina Mas. Beda sama jantan. Iya betina ya benar-benar. Ya semakin panas apa ya namanya. Mungkin kalau panas badannya apa keluarnya apa belinya kawin terus Mas. Nggak mau apa namanya kok gacor Mas. Oh gitu ya.
Berarti jangan keseringan kasih pakan tinggi malah. Kalau saya kebanyakan polos mas. Oh, malah Paling 2 polos. hari 3 hari sekali baru kasih. Itu pun waktu jemput doang mas. Kalau udah masuk ke rumah tak ganti polosan lagi. Oh gitu ya, berarti 1 minggu itu mungkin bisa dikatakan 1 minggu itu 2 harinya itu dikasih pakan kenceng. Nah mas. Dikasihnya pas waktu jemur aja. Iya. Nah, Pas waktu penjemuran kasih pakan kencang. Hmm. Begitu diangin-anginin masuk rumah udah tak ganti polos lagi mas. Oh udah. Gini mas, apa namanya? Untuk mungkin kan tadi pakan kenceng ya mas ya. Mungkin ada yang lain nggak mas? Biar ntar bisa cepat gacor dulu. Gitu ada treatment lainnya nggak? Kalau saya kalau betina pakainya timun mas. Oh timun. Nah, Timun ya mas. Tujuannya buat apa kalau timun mas? Seperti ini mas. Ini tiap hari kasih timun? enggak mas, 2 hari sekali mas. Oh 2 hari sekali. Sama berarti dibikin 2 hari ya? Ya, pas waktu ngasih pakan kencang pasti tak kasih timun. Ya cara untuk apa namanya? Itu loh, apa namanya ya? Netralisir atau gimana gitu? Ya kalau netralisir mungkin enggak mas. Cuma kalau menurut saya buat supaya badannya nggak terlalu panas gitu mas. Oh. Kalau menurut saya itu. Oh, tadi kan pakan kencang kan kadang bikin badan panas. Lah ini timun buat selingan biar nggak terlalu panas gitu. Iya mas. Biar tetap stabil. Bisa. Nah, tadi kan penggacoran ya mas. Penggacoran. Lah misalkan gini mas, udah gacor. Ketika bahan-bahan udah gacor, terus apalagi yang dicari agar supaya bisa konslet dengan cepat gitu mas? Bahasanya kan gitu. Nah ya kalau menurut saya Ah. kembali lagi ke karakter dulu mas, maunya gimana? Ya kadang ada yang maunya jemur kencang, ada yang maunya nggak jemur, ada yang maunya mandi terus. Nah. Ya kembali lagi ke kitanya sendiri mas. Ah. Kita sabar apa enggak memahami karakter si burung. Oke. Nah, berarti tadi nek udah digacor rawatannya rawatnya masih sama atau tetap atau berbeda lagi? Kalau udah mulai gacor gitu. Kalau udah mulai gacor, ya ke karakter si burung dulu mas. Ke karakter si burung dulu. Nah, kalau udah gacor, enaknya gacornya itu gimana mas? Dalam keadaan jemur, jemur kencang apa keadaan selalu basah apa gimana? Maksudnya dalam artian kan ada burung yang nggak pernah dijemur kok malah gacorin, ada yang sukanya mandi baru gacor, ada juga yang jemur kencang baru keluar enaknya. Ya kembali lagi ke kitanya mas, kitanya sabar apa enggak memahami karakter burung-burung tersebut. Oke, benar. Ya. Nah, biasanya untuk mulai keluar dobelannya itu ketika burung itu gimana om? Dobel yang bisa dikatakan itu lobet itu mengeluarkan dobelan itu karena lobetnya gimana gitu? Apa penyebabnya lobet itu bisa mengeluarkan dobelan? Menurut jenengan? Kalau menurut saya lobet keluar dobelan ketika ya kalau biayai sama emosinya itu besar. Jadi 50% emosi, 50% biayai. Jadinya keluarnya ke suara mas, enggak kawin apa nakal itu enggak. Insya Allah keluarnya ke suara. Ke suara ya. Oke. Nah ini kan yang Winarto ya mas ya? Ya, Ini Winarto. Ini udah termasuknya udah enak ya mas ya? Alhamdulillah kalau Winarto udah hampir maksimal mas. Udah nampil di lapangan buat ini mas? Alhamdulillah udah mas. Ini ngomong-ngomong awal dapatnya dari mana mas? Kalau Winarto? Awal dapat dari teman mas. Dari teman. Nah, Mungkin dari satu kota aja, dari Banjarnegara aja atau dari ya, mana? dari kota Banjarnegara aja. Teman dekat. Untuk awal mulanya ini mungkin burung seperti apa mas? Awal mulanya? Kalau awal mula Winarto ini udah jalan, cuma durasinya masih paling biru mas. Masih biru-biru. Cuma udah double apa belum mas? Udah double. Oh udah double. Winarto sendiri udah double. Kalau Winarto sendiri udah double, udah jalan, cuma durasinya masih pendek-pendek mas. Oh, Paling mentok 12, 13, 15.
Masuk udah enak banget. Ini siang malam udah gacor banget ya mas? Alhamdulillah kalau sekarang udah ngunci mas. Udah ngunci. Waktu awal mula beli di sangkal kotak masih takut mas. Masih takut apa sama apa? Kalau ada orang lewat apa ngapa itu masih takut. Di gandangan pun kalau kan ada penilaian beli titik lempar. Kalau ada yang lempar titik apa gimana, dia masih kaget. Kaget ya. Tapi sekarang udah enggak ya mas, udah enak banget ya ini. Alhamdulillah mas. Udah gacor banget. Nah gini mas Dayat, berarti sekarang untuk saat ini ada berapa burung lovebird yang udah konslet mas? Yang udah konslet loh, enggak apa? Kalau jantan sendiri satu ekor jantan. Kalau betina ada 1, 2, 3. Banyak ya? Banyak banget ya? Jadi ada 4 mas. Ada 4. Yang udah slet ya, udah 100% konslet. Udah enak 4. Udah enak 4. Benar-benar. Kalau yang itu udah keluar bulannya, cuma belum belum setiap hari keluar. Belum gitu ya, belum. Cara Jawane ya gue masih dangdungan ya. Oh iya benar. Masih dangdungan belum orang. Nah, sebenarnya gini mas, apa sih rahasianya Mas Dayat ini kok bisa loh bikin lovebird konslet betina, khususnya betina ya mas, itu bisa mencetak burung konslet itu berkali-kali loh, selalu betina terus yang muncul. Kok kelihatannya kayak mudah banget gitu mas? Mungkin ada rahasianya enggak gitu? Buat teman-teman yang pengen satu aja yang punya lovebird konslet betina itu nyarinya yang gimana dulu mas? Yang logika kita itu bisa nyampe loh gitu. Nyarinya yang gimana dulu? Kalau saya sendiri dominan nyarinya yang latah dulu mas. Latah. Pertama latah. Dua itu birahinya itu enak mas. Birahinya birahi enak lah mas. Birahi enak. Birahinya nggak selalu pengawin loh mas. Biasanya kan kalau betina jarang ada birahi yang nyampe muka-muka. Bener. Tapi ini bahan-bahan di sini kebanyakan birahinya nggak ngiwir mas, cuma tapi muta-muta. Seperti birahi jantan. Mirip birahi jantan, cuma ini betina mas. Oh, nah itu teman-teman, berarti poin 1 ya mas. Berarti ini yang buat penalaran pemahaman pemula-pemula ya mas ya. Berarti yang dicari itu betina itu yang birahinya itu kalau bisa yang seperti jantan yang muta-muta, bukan ngiwir larinya ya. Itu 1 ya mas. Ya kalau saya sih kayak gitu. Nah ya ini kan versinya Om Dayat. Nah terus mungkin gimana lagi Om? Kan mungkin banyak loh teman-teman yang penasaran. Ini kok Mas Dayat bisa bikin konslet sekali, banyak yang muncul terus. Kelihatannya kok gampang banget gitu. Nah mungkin nomor 2-nya itu yang dicari gimana lagi? Ya menurut jenengan aja gitu, versinya jenengan. Kalau menurut saya yang sabar dulu mas. Pertama sabar, kedua konsisten. Ya yang ketiga, yang paling penting aslinya itu pahami dulu karakter burung maunya gimana. Kalau kita udah sabar memahami karakter burung, ya maunya gimana, ntar kok burungnya juga yang mengikuti kita kok mas. Ya gini mas, misalkan ya teman-teman ada yang punya burung gacor itu jaminan bisa konslet atau belum tentu mas? Belum tentu mas. Belum tentu. Kadang kan ada gini mas, saya pernah dengar ada orang yang bicara ini burung maksudnya bukan ke konslet mas, ini ke MP3. Nah itu maksudnya apa mas? Bedanya lovebird gacor ke konslet sama lovebird gacor hanya ke MP3-an, itu bedanya di apa lagunya atau di karakternya atau gimana? Kalau lagu menurut saya hampir sama mas, cuma biasanya kalau MP3 itu ada yang itu polah lah mas. Jawa ini polah. Ya kan polah. Tapi polanya sama seperti konslet atau berbeda? Beda mas. Beda. Kalau MP3 biasanya kadang ada ya gimana ya, yang lekuk sambil mainan kayak gini apa gimana, kadang keluarnya kayak keluar gimana ya hampir mirip kayak burung ngadot apa ya kalau gitu ya. Oh iya cuma bedanya lebih kenceng lah ya. Nah kalau kenceng biasanya durasinya emang panjang gitu. Cuma kadang biasanya jedanya itu agak
lama Mas. Kamu agak lama. Biasanya. Oh iya iya. Kalau Iya. menurut saya sih. Ya, Ya buat teman-teman yang ya apa namanya ingin punya konten pertama terutama ya menurut saya jangan ambisi dulu. Yang penting sabar, konsisten, jangan pantang menyerah Mas. Tekuni apa yang ada. Ya, dulu saya juga enggak punya Burung memikirkan konslet. bakal Punya- apa namanya punya burung konslet. punya burung seperti ini Mas. Dulu juga nek lihat burung konslet cuma nggak kebayang ya, cuma rasa pengen punya gitu ya. Dulu juga lihat burung teman gitu, kok bisa ya kayak gitu banyak teman. Ah. Ya nggak kebayang Mas. Alhamdulillah sekarang ada beberapa di rumah. Ya nomor satu ya kuncinya ya jangan pantang menyerah, konsisten. Kalau udah dikasih yang sama yang di atas insya Allah tetap dikasih. Dan juga jenengan juga sempat dulu ya mau apa berguru pada yang udah bisa gitu ya. Ya Mas. Jangan pernah namanya malu bertanya intinya Mas. Ya terutama jangan pernah mau bertanya Mas, karena ilmu itu kalau nggak dicari nggak bakal dapat Mas. Bakal dapat ya. Intinya berarti gini Mas, setiap orang berarti ada kesempatan punya burung konslet ya Mas ya. Iya Mas. Setiap orang pasti ya. Setiap orang siapapun dimanapun Pasti ada kesempatan punya burung konslet. Nah, dan berarti nggak beda gini Mas. Setiap lovebird pun ada kesempatan buat konslet berarti ya. Meskipun nggak semuanya, tapi kan punya kesempatan gitu ya. Ya Mas. Untuk mungkin lo gitu, akan masuk ya gitu Mas ya. Iya benar-benar. Jadi teman-teman jangan gampang parah menyerah ya Mas ya. Telaten lah intinya Mas ya. Ya konsisten, telaten, Konsisten telaten. pahami karakter. Ya dan jangan lupa sering-sering aja lihat konten-konten di YouTube kan banyak sekarang ya Mas ya. Bisa buat pembelajaran ya Mas ya. Pelajaran. Itu. Ini juga Om Dayat ini udah terbukti nih ada betinanya ada 6 berapa? Yang 8. Jadi ada 4 Mas, alhamdulillah Mas. 4 ekor. 4. Ya, dan belum lagi banyak bahan-bahannya Mas ya, kan masih banyak lagi. Alhamdulillah Mas. Luar biasa ya, ini kisah inspiratif dari Mas Dayat ya. Mungkin next episode kita akan membahas tentang yang lainnya Mas ya. Ya, Ini terima kasih waktunya Om Dayat. sama-sama Mas. Ya. Sukses selalu ya buat jenengan. Sama-sama Mas.